Hi guys, I am back. So today let's talk about this book, Republic by Plato. Plato ini adalah salah satu filsuf Yunani yang mengkritik tentang sistem demokrasi, dan di dalam buku ini, The Republic, he criticized it. Plato nggak merancang negara secara ideal, tetapi juga menyampaikan kritik terhadap sistem demokrasi. Dan sebagian besar orang beranggapan jika sistem demokrasi itu adalah sistem yang paling benar di antara sistem-sistem yang lain. Tapi apakah kritik Plato terhadap demokrasi itu masih relevan di zaman sekarang? Well, let's discuss it. Ini juga salah satu buku yang aku rekomendasikan ke student aku, so please read. Now let's move on to pandangan Plato ya terhadap kebebasan yang berlebihan. Jadi bagi Plato, demokrasi itu bukanlah puncak dari sistem politik, yang melainkan tahap menuju kehancuran. Jadi Plato ini mengklasifikasikan bentuk pemerintahan. Yang pertama itu ada sistem aristokrasi, kemudian ada sistem demokrasi, oligarki, demokrasi, dan yang terakhir itu tirani. Demokrasi dalam pandangan Plato itu muncul sebagai reaksi terhadap oligarki yang nggak adil. Oke. Namun solusi ini biasanya tuh akan menciptakan new problems. Menurut Plato, demokrasi itu terlalu menekankan kepada suatu kebebasan, yang sampai kebebasan itu bisa dianggap terlalu berlebihan ya. Karena di sistem ini berarti semua orang itu bebas berbicara, semua orang itu bebas berpendapat, semua orang itu bebas memilih, dan semua orang itu bebas menentukan masa depan suatu negara tanpa mempertimbangkan apakah mereka benar-benar memiliki pengetahuan untuk melakukannya. Dan disinilah sebagian besar masalah itu mulai muncul. Oke? Plato menganalogikan negara itu kayak kapal besar. Oke? Jadi kapal besar itu pasti membutuhkan kapten, membutuhkan navigasi juga. Bukannya kita memilih suatu kapten yang ahli atau orang yang ahli di bidangnya. Orang-orang ini malah berdebat dan memilih siapa saja yang paling pandai berbicara ya, yang paling populer, yang paling terkenal, dan akibatnya kapal itu tersesat atau bahkan bisa tenggelam. Dalam konteks negara, Plato itu melihat rakyat sebagai penumpang, di mana penumpang itu kadang tidak memiliki critical thinking, yang kadang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang politik, tentang ekonomi, tentang strategi suatu negara. Ketika mereka diberi kekuasaan penuh melalui demokrasi, keputusan yang dihasilkan itu bisa bersifat emosional dan bahkan itu paling sering itu nggak rasional. Tapi di sini harus aku garis bawahi dulu ya, Plato itu bukanlah seseorang yang anti rakyat, dia juga nggak benci rakyat, tapi dia itu cuman benci kepada ignorance ya, kepada ketololan, kebahlulan, ketidaktahuan. Karena apa guys, dalam demokrasi ya semua suara itu dianggap sama ya, kau dosen, petani, pengemis, pelacur, ani-ani, pendidik, dokter, semuanya dianggap sama gitu loh. Suara siapapun itu di situ sama ya. Jadi secara moral pasti ini kelihatannya adil gitu, because everyone has the same right. Tapi secara practical ini sebenarnya bisa berbahaya. Aku tuh kadang aneh juga sama orang Indonesia yang sudah memilih sistem demokrasi, tapi saat ada orang yang menang gitu kan, siapa yang menang, kadang banyak yang nggak terima. Ya udah, lo pilih sistem itu, suka nggak suka, just fucking swallow it. Plato juga percaya bahwa negara itu seharusnya dipimpin oleh philosopher king. Philosopher king itu artinya pemimpin yang memiliki pengetahuan, wisdom, dan juga kemampuan berpikir yang rasional. Bukan oleh mayoritas yang belum tentu gitu memahami betapa kompleksnya dunia ini. Jadi jika sebagian besar masyarakat tidak memahami bagaimana kebijakan publik bekerja atau public policy itu diputuskan, mereka mudah terpengaruh oleh janji manis atau politisi yang terlihatnya baik di awal, politisi yang terlihatnya pro rakyat. Mereka juga mudah dimanipulasi oleh identity politics atau politik identitas, propaganda. Makanya aku tuh nggak pernah peduli gitu ya kalau misalkan ada calon yang kelihatannya baik, siapapun itu, gubernur manapun itu, I do not care gitu. First, I do not know you, dan aku nggak tahu apakah itu strategi mereka di awal
ataukah memang itu pure dari diri mereka sendiri. Jadi makanya kalian kalau misalkan Anda politisi yang terlihat baik, I think you have to be careful. Kenapa ya? Jangan terlalu naif ya guys. Jangan terlalu tolol gitu dalam melihat politicians. Oke. Satu prediksi yang cukup menarik ya dari Plato, bahwasanya dia sering bilang kalau misalkan demokrasi itu bisa berubah ke sistem yang agak tirani gitu. Ketika kebebasan terlalu besar, masyarakat menjadi tidak teratur. Ya, semua orang sekarang merasa berhak melakukan apa saja. Semua orang merasa berhak mengkritik. Dan dalam chaos kayak gini, muncul sosok savior. Pasti tiba-tiba ada sosok, wow, juru selamat nih. Sosok yang pro rakyat nih. Dan sosok ini biasanya akan menjanjikan suatu perubahan, akan menjanjikan suatu stabilitas. Awalnya pemimpin ini dipilih secara demokratis, ia berbicara atas nama rakyat, melawan elit, dan menawarkan solusi sederhana untuk masalah yang kompleks. Namun seiring berjalannya waktu, dia menjadi seorang elit itu sendiri, and doing the same thing. And it keeps happening over and over and over and over again. Jadi I do not know, tapi ya it is what it is ya. Aku di sini tidak membicarakan politik yang seharusnya bagaimana, tapi aku membicarakan politik yang memang ini faktanya, bukan seharusnya, bukan what it should be, but what it really is. If you know what I'm saying. Sebenarnya sistem kayak gini atau psychology of government, psychology of king juga udah diprediksi sama Plato ya 2000 tahun yang lalu, jauh sebelum Yesus itu lahir ke dunia. Dan fenomena ini sangat relevan hari ini. Demokrasi modern, especially di Indonesia tuh seringkali diwarnai oleh populisme ya, politik yang mengandalkan emosi sesaat daripada rasionalitas. Kalau misalkan kalian tanya ke aku, did I cast my vote? Frankly speaking, I never casted my vote. First thing first, I do not know them personally, dan sejauh ini gak ada yang cocok di aku, and I do not think like one vote for me statistically would give like a huge impact. So, makanya aku tuh kayak apa ya, sebenarnya dengan debat pemerintah, dengan orang yang merasa dirinya itu paling baik, paling bijaksana, paling bisa mengerti rakyat. First thing first, you have to understand the definition of nation, the definition of people ya. Nation itu apa, people itu apa. Karena aku percaya setiap orang tuh pasti punya interest mereka yang berbeda-beda ya. Even rakyat itu apa gitu. Apakah rakyat itu means like the poor, the middle class, the rich, itu kan every rakyat ya, everyone has different interests and has different background. Kita tuh sebenarnya manusia yang berpolitik gitu, dan setiap orang tuh punya interest yang berbeda-beda gitu. Dan aku yakin kalau misalkan ada rakyat kecil yang menjadi pemimpin pun, aku yakin juga belum tentu gitu kan mereka akan benar-benar baik juga gitu. Masih kami beberapa contoh negara yang mengalami krisis ya dalam demokrasi. Yang pertama itu ada Weimar Germany. Jadi Republik Weimar adalah contoh klasik bagaimana demokrasi itu sebenarnya bekerja, atau contoh klasik dari realitas demokrasi. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman itu menjadi negara demokrasi kan. Dan ketidakstabilan politik membuat masyarakat di Jerman itu saat itu sangat frustasi. Dalam situasi ini muncullah sosok yang bernama siapa? I know everyone knows it. Adolf Hitler, yes. The savior of German back in the days. Nah, dia tuh seorang yang populis, yang memanfaatkan kemarahan rakyat saat itu, dan ia memang dipilih secara demokratis. Jadi sebenarnya masyarakat Jerman di saat itu memang sangat suka ya sama sosok ini, sama Hitler. Tetapi kemudian demokrasi itu malah menghancurkan negara itu sendiri dan membawa dunia ke dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah contoh ya bagaimana demokrasi itu bisa melahirkan tirani yang baru ya. Yang kedua tuh Venezuela. Venezuela pernah menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Latin, namun kombinasi populisme, kebijakan ekonomi yang buruk, dan ketergantungan ya pada minyak membawa negara ini ke krisis, ke kehancuran. Dan pemimpin seperti Hugo Chavez dan penerusnya si Maduro yang kemarin ditangkap ya, diculik gitu sama Trump,
menggunakan legitimasi demokrasi untuk memperkuat kekuasaan mereka. Hasilnya negara ini ada inflasi yang sangat ekstrim, terus juga ada kelangkaan pangan saat itu, dan di sini menjadi bukti kalau misalkan demokrasi itu tidak gagal sendirian ya, tetapi diperparah oleh kurangnya kontrol. Terus ada Zimbabwe. Di bawah Robert Mugabe, Zimbabwe itu mengalami kehancuran ekonomi yang parah. Mugabe awalnya dipilih secara demokratis sebagai pahlawan kemerdekaan, tapi kemudian berubah menjadi pemimpin yang otoriter. Sekali lagi pola yang sama tuh muncul, oke? Demokrasi, populisme, terus ada konsolidasi kekuasaan, akhirnya melahirkan krisis yang baru. Dan Indonesia itu juga bisa menjadi hal yang sama, mungkin juga ada potensi kehancuran kalau misalkan rakyatnya tuh nggak tahu ya how to cast their vote. Indonesia itu bukan contoh negara yang belum hancur, tetapi bisa menjadi studi kasus yang menarik. Dengan populasi yang besar dan keberagaman politik, demokrasi di Indonesia ini menghadapi berbagai macam tantangan, oke? Yang pertama itu pasti ada identity politics, di sini tuh pasti. Terus ada hoax di mana-mana, ada misinformation di mana-mana, dan orang di sini karena literasinya rendah, dia tuh pasti gampang termakan dengan hoax, itu pasti ya. Orang Indonesia dan hoax itu seperti bestie yang tidak akan pernah bisa terpisahkan, oke? Kita tuh sering banget menganggap pemimpin itu baik hanya karena dia tuh kayak bagi-bagi duit ke rakyat, kunjungan-kunjungan ke rumah rakyat. You guys are so dumb. Jika itu nggak diimbang ya dengan pendidikan, otomatis apa yang diramakan oleh Plato 2000 tahun lalu itu bisa terjadi sebenarnya. Di sini aku pengen menambahkan aja ya, kita jangan menyalahkan sistemnya, oke? Plato itu tidak mengkritik demokrasi as a system, bukan itu yang dikritik, tetapi kualitas manusia gitu loh yang menjalankan sistem itu. Demokrasi itu untuk rakyat, oleh rakyat, dari rakyat. But if the people are dumb, moron, bahlul, ya, illiterate, what do you expect? Apa yang bisa kalian harapkan gitu loh. Jadi demokrasi yang sehat itu membutuhkan apa? Membutuhkan literasi yang bagus, membutuhkan pendidikan yang bagus, ya, membutuhkan akses informasi yang benar, dan membutuhkan institusi yang kuat. Jadi demokrasi itu is just a tool, cuman alat. Di tangan masyarakat yang berpengetahuan, ia bisa membangun negara maju. Tapi di tangan masyarakat yang tolol, bin bahlul ya, yang gampang terprovokasi, yang gampang ngamuk, yang gampang baperan, yang gampang emosional, dia bisa menghancurkan negara itu sendiri. Jadi pada akhirnya demokrasi itu adalah cermin dari masyarakatnya. Jika masyarakat itu rasional, ya demokrasi akan menghasilkan kebijakan yang bagus, kebijakan yang baik. Tapi jika masyarakat itu mudah terprovokasi, ya demokrasi akan menghancurkan negara gitu loh, bisa menghasilkan kekacauan, chaos. Plato mungkin agak pesimis juga, tetapi ya kritiknya itu adalah warning gitu loh untuk kita, adalah warning untuk manusia yang hidup di abad 21 ini. Kebebasan tanpa pengetahuan adalah resepi untuk kehancuran. Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah demokrasi itu buruk, tetapi apakah kita ya sebagai masyarakat Indonesia sudah cukup siap gitu untuk menjalankan sistem ini. Karena kalau nggak siap, alhasil apa guys? Alhasil siapapun presidennya yang kepilih itu pasti kagak benar, nggak pernah ada benarnya. Kalau toh awal dia kelihatan baik, dia kelihatan berilmu, kita kan nggak tahu di tengah perjalanan dia kena bipolar ya kan, tiba dia berubah kan kita juga nggak tahu. Di awal jahat ya kan kelihatannya kayak tidak kompeten, tapi di tengah dia berubah kan kita nggak pernah tahu. So it's not about the system, but it's about the people, it's about the candidate. Do you have trust or not with this candidate? If you do not have trust, you do not need to vote for them. You do not need to wake up in the morning, waste your fucking time and waste your fucking energy to vote for these people. Dan menurut aku, orang yang nggak pernah vote sama orang yang vote itu juga secara statistik jauh lebih besar orang yang vote ya. So ya, baca buku ini. Okay, read this damn book. Di sini juga dibahas nih tentang apa itu justice. I'll see you next time. Bye.